Mbak, Baginda Ratu. Maaf Baginda Ratu. Kenapa? Tas yang kemarin Baginda pakai itu tadi tidak sengaja ketumpahan Baginda Ratu. Ketumpahan teh? Kok bisa? Tadi nggak sengaja kesenggol Baginda Ratu. Soalnya Baginda Ratu tadi taruhnya di atas meja dapur kan Baginda. Jadi mohon maaf ya Baginda Ratu. Oh, asisten. Ya Nyonya Bianca, Laporkan mbak ini ke polisi sekarang juga. baik Nyonya Bianca. Kamu tahu harga tas itu berapa? 10 miliar. Bisa-bisanya ya kamu rusakin tas mahal saya. Maaf Baginda Ratu. Maaf Baginda Ratu. Saya benar-benar tidak sengaja tadi Baginda Ratu. Tolong jangan laporkan saya Baginda Ratu. Saya nggak mau tahu ya. Kamu harus ganti rugi tas saya. Asisten, Ya Nyonya Bianca. kasih tahu polisinya untuk menyita seluruh aset yang ibu ini punya untuk mengganti rugi tas yang udah dia rusakin. Tolong jangan Baginda Ratu. Jangan Baginda Ratu. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi sekarang Baginda Ratu. Saya cuma punya rumah peninggalan orang tua saya dan cuma ada motor saya. Itu untuk anak saya Baginda Ratu. Tolong jangan Baginda Ratu. Jangan diambil itu aset saya Baginda Ratu. Ya, itu bentuk tanggung jawab kamu ya, karena kamu sudah merusak tas saya. Cepat proses ya asisten. Siap Nyonya Bianca. Maaf Baginda Ratu. Maaf Baginda Ratu. Maafin saya. Tolong maafin saya Baginda Ratu. Gak berguna. Ajudan, Ya Ibu Bianca. usir rakyat jelata ini sekarang. Saya males banget ngeliat dia. Siap Ibu Bianca. Mari ikut dengan saya sekarang. Maaf Baginda Ratu. Tolong maafin saya. Saya udah gak punya apa lagi. Itu untuk anak saya Baginda. Asisten, ya Nyonya Bianca, tas yang dirusakin sama orang itu langsung buang aja ya. Saya nggak sudi buat pakai tas itu lagi. Siap Nyonya Bianca. Dasar kuman. Emang gak cocok ya ada orang miskin di rumah ini. Ada apa tadi ribut-ribut? Biasa, si miskin berulah lagi. Pas aku ditumpahin teh sama dia. Memang susah ya kerja dengan orang miskin seperti itu. Manusia seperti dia mana bisa sukses seperti kita. Oh ya, ngomong-ngomong soal tas, Isabel waktu ini ngehina aku. Waktu dia berkunjung sama keluarganya ke rumah ini. Isabel menghina kamu? Emang mamanya Putri ngehina mama kayak gimana? Dia bilang ke mama, kalau seluruh koleksi tas yang mama punya, itu hasil duit dari papa. Dan dia juga bilang, kalau mama nggak boleh banyak tingkah. Suaminya juga sama. Sok peduli dan sok suci di depan masyarakat. Dia itu sepertinya kebelet sekali disanjung oleh para masyarakat. Apalagi si Putri, sok jual mahal banget. Padahal keluarganya cuma pejabat tertinggi tingkat kota. Tapi kayaknya udah selangit banget ya. Ternyata keluarga mereka itu sombong dan angkuh banget ya. Kita harus singkirin keluarga kayak mereka. Betul itu. Tapi untuk sekarang, kita biarkan mereka senang dulu. Pada waktu yang tepat, kita akan cari cara untuk menyingkirkan keluarga itu. Berani sekali ya mereka. Kuat nantangin keluarga pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Mereka harus merasakan akibatnya. Oh ya, aku boleh minta sesuatu nggak? Sama bapak. Minta apa, Rafin? Aku mau minta motor yang paling mahal dan paling mewah. Supaya aku bisa pamer di sekolah. Motor? Boleh sekali, Rafin. Kamu tinggal bilang sama bapak. Bapak akan belikan apapun yang kamu mau. Benar itu. Kamu harus tunjukin kemewahanmu, Rafin. Supaya teman-temanmu itu tahu kalau kamu adalah anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Ya. Oh ya, aku belum punya SIM. Itu gimana ya, Pak?
Tenang saja, Rafin. Bapak kamu ini pejabat tertinggi di negara ini. Tak ada yang berani sama Bapak, Rafin. Polisi, bilang kamu. Bilang aja nama Bapak. Polisi itu pasti nggak bakal berani ganggu kamu. Enak banget ya, jadi anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Apa aja aku bisa lakuin dengan bebas. Oh ya, kalau ada yang berani sama kamu, langsung bilang sama papa mama ya, Rafin. Supaya kita bisa singkirin orang itu. Oke, Ma. Aku kamar ya. Mau tidur. Nyonya Bianca? Ya. Saya baru saja mendapatkan informasi, Nyonya Bianca. Kalau besok akan diadakan kumpul-kumpul dari istri pejabat, Nyonya Bianca bersedia untuk hadir di acara kumpul-kumpul istri pejabat ini. Tentu harus ikut lah, asisten. Secara saya adalah ketua dari istri-istri pejabat. Jadi nggak mungkin dong kalau saya nggak datang. Oh ya, kamu dong juga ya, asisten. Istri dari pejabat terbaru di kota ini, si Isabel Fortuna. Pokoknya dia harus datang ya, asisten. Dia harus datang di perkumpulan istri-istri pejabat ini. Baik, Nyonya Bianca. Saya akan hubungi Ibu Isabel sekarang. Saya permisi ya, Nyonya Bianca. Sobel, sekarang kamu bakal masuk ke kandang macan. Orang dengan kasta terendah kayak kamu pasti bakal malu banget setelah ketemu dengan istri-istri pejabat kayak kita. Mati kamu sekarang, Isabel. Wah, enak banget ya makanan malam ini. Iya, Nak. Enak banget ya, Nak. Iyalah, yang masak masakan ini itu adalah chef ternama dari Cina. Makanya masakannya bisa enak banget. Iya, Mah. Kayaknya besok Putri pengen dibekelin makanan dari chef Cina ini deh, Mah. Boleh, Nak. Nanti kamu bilang aja ya sama Mbak. Ngomong-ngomong soal Cina, Mama tiba-tiba jadi keinget deh sama Tante Clara dan Om Amar. Emangnya Om Amar sama Tante Clara kenapa, Mah? Itu, Mama dapat informasi kalau mereka lagi honeymoon di Cina. So sweet banget loh mereka. Wah, mereka baru menikah romantis sekali ya, Mah. Ya iyalah, Pa. Dulu kita juga gitu loh, Pa. Papa nggak ingat. Ingat dikit, Mah. Tapi dulu waktu honeymoon kita sempat ke Cina ya, Mah. Papa ini gimana sih, Pa? Dulu kan kita honeymoon ke seluruh negara, Pa. Nah itu, Mah, karena kita honeymoonnya ke seluruh negara, Papa jadi lupa kita sempat mampir ke Cina atau enggak waktu itu. Ya ampun, honeymoon aja ke seluruh negara ya. Apa nggak capek tuh honeymoonnya? Selamat malam, Bu Isabel. Maaf mengganggu waktu makannya, Bu Isabel. Gak apa-apa kok, asisten. Saya juga udah selesai kok. Ada apa ya, asisten? Ini Bu Isabel. Baru saja dia mengirimkan undangan untuk Bu Isabel. Undangan dalam rangka apa ya, asisten? Dan siapa yang mengundang saya? Dalam undangannya tertulis kalau besok Bu Isabel diundang ke acara kumpul-kumpul istri pejabat, Bu Isabel. Dan yang mengundang itu adalah Ibu Bianca Mandala. Jadi bagaimana, Bu Isabel? Bu Isabel bersedia untuk ikut dalam acara perkumpulan istri pejabat ini? Kalau menurut Papa gimana ya, Pa? Mama harus ikut dalam acara itu. Kalau menurut Papa, lebih baik Mama ikut aja, Mah. Supaya Mama bisa lebih dekat sama ibu-ibu pejabat yang lain, Mah. Mama tenang aja ya, Mah. Papa bakal pastiin Mama itu bakal aman. Jadi Mama jangan khawatir ya, Mah. Ya udah, Mama ikut aja deh. Sesuai saran dari Papa. Jadi bagaimana, Bu Isabel? Bu Isabel bersedia untuk mengikuti acara ini? Iya, asisten. Saya bakal ikut di acara itu. Baik, Bu Isabel. Saya akan konfirmasi kehadiran Bu Isabel. Saya permisi ya, Bu Isabel. Mama tenang aja ya, Mah. Mama kan pandai bersosialisasi, Mah. Pasti Mama bisa akrab sama ibu-ibu yang lain. Iya, semoga benar ya, Nak. Dompet sudah, HP juga sudah.
Pagi, Pak. Pagi, Ma. Pagi, Nak. Pagi, Nak. Kamu udah mau berangkat? Iya, Ma. Ini sebentar lagi bakal jalan. Mama sama Papa pagi-pagi udah rapi aja deh. Iya, Nak. Papa pagi ini bakal ada rapat tentang pembangunan infrastruktur. Jadi, Papa harus berangkat pagi sekarang. Mama juga, Nak. Ternyata acaranya pagi. Dan tempat kumpulnya itu ternyata jauh banget loh, Nak. Oh, gitu. Ya udah deh, kalau kayak gitu Putri berangkat sekarang ya. Takut telat. Bye, Ma. Bye, Ma. Iya, Nak. Hati-hati ya, Nak. Mama udah mau berangkat? Iya, ini sebentar lagi, Pak. Kira-kira Mama naik mobil atau helikopter ya, Pak? Kalau saran dari Papa, lebih baik Mama naik mobil aja supaya lebih merakyat dan gak jadi pusat perhatian juga, Mah. Benar juga kata Papa. Ya udah deh, Pak. Mama naik mobil aja deh. Permisi, Bu Isabel. Iya, ada apa ya, asisten? Bu Isabel naik apa ya menuju tempat acaranya, Bu Isabel? Naik mobil aja ya, asisten. Kalau begitu Bu Isabel harus berangkat sekarang, Bu Isabel. Karena waktunya sudah mepet sekali. Saya takutkan nanti Bu Isabel akan telat sampai di tempat acaranya. Telat? Ya ampun. Pak, kalau gitu Mama berangkat sekarang ya, Pak. Iya, Mah. Hati-hati di jalan ya, Mah. Iya, Pak. Bodyguard. Iya, Nyonya. Tolong cepat anterin saya naik mobil ya, bodyguard. Saya udah mau telat soalnya. Siap, Nyonya. Kenapa ya Bianca ngundang aku? Padahal terakhir ketemu, dia kayak sombong dan gak mau ketemu sama aku lagi loh. Lapar, Nyonya. Kenapa ya, bodyguard? Mobil yang tersedia sekarang hanya Avanza, Nyonya. Karena mobil yang lain itu ada di garasi paling dalam. Jadi susah untuk keluarnya, Nyonya. Yaudah, gak apa-apa, bodyguard. Yang penting saya sampai di sana tepat waktu dan gak telat, bodyguard. Baik, Nyonya. Silakan ikut dengan saya sekarang, Nyonya. Untuk menuju mobil Avanza-nya itu. Udah lama ya kita gak ketemu. Iya, kangen banget loh sama ibu-ibu ini. Iya juga ya, akhir-akhir ini kita sibuk banget kan sama kegiatan kita masing-masing. Iya, apalagi Bu Bianca kan. Suaminya itu kan adalah pejabat tertinggi di negara ini. Pasti dia sibuk banget kan. Dan kagetnya lagi, dia datang loh hari ini. Aku kira dia gak bakal hadir tahu. Gak mungkin gak hadir lah. Bu Bianca itu kan ketua dari perkumpulan ini. Bener juga sih ya. Itu mobilnya Bu Bianca nggak sih? Iya, itu mobilnya. Mewah banget ya. Ya ampun, kita harus sambut sih Bu Bianca. Bener-bener, Bu Bianca kan soalnya adalah istri dari pejabat tertinggi di negara ini. Iya bener, kita mah cuma istri pejabat tingkat kota. Kita itu harus tunduk sama dia. Ingat, kita harus hormat sekarang. Itu Bu Bianca udah keluar dari mobil. Selamat pagi, Bu Bianca. Bu Bianca cantik sekali loh, Bu Bianca. Bu Bianca elegan seperti biasa. Selamat pagi semuanya. Halo istri dari pejabat tertinggi kota Surandara. Halo istri pejabat tertinggi kota Denaloka. Dan yang terakhir, halo istri dari pejabat tertinggi kota Laksapura. Hari ini, kita bakal kedatangan anggota baru. Siapa Bu Bianca? Dia adalah istri dari pejabat tertinggi kota Jakawarna, Isabel Fortuna. Isabel Fortuna? Oh, tahu. Berarti dia istri dari Pak Raja itu kan? Wah, mereka itu keluarga yang sempat viral itu kan, yang banyak banget pendukungnya itu kan? Iya, aku sempat lihat di TV. Kalau Pak Raja itu disukain banget kan sama masyarakat. Disukain sama masyarakat. Tapi ada loh kelakuan Isabel yang agak menyinggung saya waktu ini. Emang kelakuan Ibu Isabel tuh kayak gimana, Bu Bianca? Isabel itu ya
merasa kastanya dia yang paling tinggi. Dia itu nggak mau loh berbaur sama saya. Padahal dia cuma istri pejabat tingkat kota doang loh. Ampun, orang itu kok kayak gitu sih ya? Kalau saya jadi Bu Bianca ya, saya bakal marah banget sih, Bu. Wah, Bu Bianca harus kasih pelajaran sih itu Bu Bianca. Bu Bianca harus liatin seluruh koleksi tas punya Bu Bianca. Udah. Tapi kalian tahu nggak apa yang dilakuin sama Isabel itu? Dia ngaku-ngaku punya tas yang paling mahal, yang paling langka, supaya saya merasa rendah dan paling hina di tempat itu. Tapi ternyata tas yang palsu. Istri pejabat kok berani banget sih pakai barang palsu? Wah, si Isabel itu harus dikasih pelajaran sih. Dia itu nggak level banget ya sama kita karena dia itu pakai tas palsu. Bener banget mah itu. Pasti dia nggak sanggup itu, Bu, buat beli tas asli. Makanya dia pakai tas palsu waktu itu. Berhasil juga ya. Aku ngebuat orang-orang ini benci sama Isabel. Sekarang Isabel pasti nggak bakal punya temen. Dan dia bakal merasa malu buat bersanding dengan istri-istri pejabat yang lain. Isabel, ini karma. Karena kamu udah ngerendahin aku waktu ini. Lihat aja ya, kamu yang bakal direndahkan sekarang. Mana sih ini si Isabel? Kok datang-datang deh dia? Ya kelihatan banget sih dari attitude-nya kalau dia itu berkasta rendah dan orang miskin. Males banget gak sih ketemu orang kayak gitu? Sudah ya ibu-ibu, kita tunggu aja dia. Mungkin sebentar lagi bakal datang. Ya ampun, Bu Bianca baik banget sih, Bu. Padahal ibu udah direndahkan dan dihina kan. Kok masih mau sih, Bu, nungguin orang itu? Kalau saya jadi ibu sih ya, Bu, saya udah marah banget sama dia. Bu Bianca emang cocok banget loh jadi istri pejabat tertinggi di negara ini. Iya Bianca, saya baru saja mendapatkan informasi kalau Ibu Isabel sebentar lagi akan sampai di lokasi ini. Oke asisten. Isabel mau datang. Mana nih mobilnya dia? Penasaran deh sama mobil bawaannya dia. Sampai-sampai dia berani banget buat ngerendahin Bu Bianca. Itu nggak sih mobilnya? Avanza? Seorang istri pejabat Avanza doang. Ini yang katanya kastanya paling tinggi. Kok habis sih si Isabel ini? Bu Bianca itu gak level banget tau gak sih Bu? Sama si Isabel itu Bu Bianca jangan mau ya dikalahin sama si Isabel itu Bu. Ini dia nih si Isabel keluar dari mobilnya. Semuanya, wah ternyata udah pada ngumpul ya di sini. Perkenalkan, saya adalah Isabel Fortuna, istri dari pejabat tertinggi kota Jakawarna. Salam kenal ya semuanya. Apaan sih? Kok akrab banget ya? Oh, kamu toh istri pejabat kota Jakawarna. Kok kamu bisa sih? Ini Avanza doang? Emangnya nyaman ya? Harusnya enggak sih. Tapi emangnya dia mampu buat beli Alphard kayak Bu Bianca? Ini kenapa ya? Aku baru datang kok suasananya udah kayak gini. Gak nyaman banget. Mereka kenapa agak judes gitu ya sama aku? Aku ada salah ya sama mereka? Sudah ya ibu-ibu, Bu Isabel, kita masuk ke dalam ya. Kita kumpul di sana. Iya Bu Bianca. Ya ampun, Bu Bianca baik banget loh Bu. Ya loh Bu Bianca, kalau saya sih ya gak mau banget ngomong sama orang kayak gitu. Bu Bianca emang hebat banget ya, bisa ngatur emosi. Sudah ibu-ibu, ayo kita masuk sekarang.
Yuk kita masuk. Wah, akhirnya kita bisa kumpul lagi ya sekarang di sini. Apalagi ada Bu Bianca loh di tempat ini. Bu Bianca tuh bener-bener kelihatan elegan dan mahal banget, tau gak sih Bu Bianca? Iya loh, Bu Bianca tuh kelihatan banget aura wibawanya. Terima kasih ya. Mungkin ini karena aku adalah istri dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Bu Isabel kok gak nyanjung Bu Bianca sih? Iya, Bu Isabel tuh harus hormat tau gak sih sama ketua dari istri-istri pejabat. Ya salah, orang angkuh dan sombong kayak dia mana mau hormat sama Bu Bianca. Biarin aja gak apa-apa. Biar dia nanti merasakan sendiri. Rasanya tidak dihormati sama orang-orang. Gimana kalau hari ini kita ngebahas tentang proyek yang dilakuin sama suami kita, supaya kita tahu progres dari proyek-proyek suami kita. Boleh Bu, kebetulan untuk suami saya sekarang lagi ngurusin proyek penambangan Bu. Cuman kebetulan proyeknya itu ada di tengah hutan gitu Bu. Jadi kita harus gundulin hutannya dulu Bu. Ya tapi ada banyak rakyat yang protes Bu. Cuman kalau dari proyek penambangan itu kan uangnya besar ya Bu. Jadi kita lebih fokus pada proyek penambangannya itu daripada dengerin suara dari rakyat. Bagus Bu. Apa-apa kok, setidaknya uangnya banyak kan? Kalau suami saya sih lagi ngurusin proyek perbaikan jalan. Biasa sih setiap tahun pasti ada aja kan proyek kayak gini, biar suami saya tuh kelihatan kerja. Ya bagus itu, setidaknya uang pemerintah kepake setiap tahun. Kalau suami saya sih ya, sekarang itu lagi gencar buat cari investor asing untuk ngebangun villa atau hotel di kota saya. Kebetulan ya emang lagi banyak banget sih warga lokal yang ngejual tanahnya itu murah-murah di kota saya. Yang penting duit dari asing banyak ya. Ya ampun, ini proyek-proyeknya nggak ada yang berpihak buat rakyat sama sekali. Gimana negara ini bisa maju kalau proyeknya cuma nguntungin orang-orang tertentu? Bu Isabel proyek suaminya apa nih? Kok diem aja sih? Ngomong dong Bu Isabel. Masa kita aja sih yang ribut? Bu Isabel, silakan ceritakan ya. Proyek yang suami ibu kerjakan sekarang. Kalau suami saya kebetulan sekarang lagi ngejalanin program bantu rakyat, di mana rakyat yang kesusahan itu ditolongin sama suami saya. Dan kebetulan banyak sekali rakyat yang senang sama program ini. Jadinya suami saya semakin semangat untuk ngejalanin program ini. Apa dia bilang? Program bantu rakyat? Ya seriusan? Ngebahas proyek kayak gituan di sini? Proyek yang sangat tidak bermutu dan sok suci sekali. Bu Isabel, mulia sekali ya yang dilakukan sama suami ibu. Tapi Bu Isabel, keuntungan apa yang bisa didapat pemerintah dari program bantu rakyat itu? Bu Isabel, jadi orang itu jangan sok suci dan sok peduli ya. Pasti suami ibu ngelakuin itu supaya rakyat senang kan sama suami ibu. Dan pada akhirnya suami-suami pejabat yang lain yang bakal kena batunya karena dibandingin sama suami ibu. Itu kan yang ibu mau? Bukan itu maksud saya. Emang senang banget ya mikirin diri sendiri. Pantesan ya nggak punya teman, sok suci dan sok peduli banget soalnya. Mana ada orang yang tulus ngebantu orang. Pasti ada maunya kan program bantu rakyat itu. Nggak gitu maksud programnya. Baik semuanya, terima kasih ya sudah meluangkan waktu kalian untuk kumpul-kumpul hari ini. Kita harus kumpul-kumpul lagi ya di lain waktu. Siap Bu Bianca. Pasti dong Bu Bianca. Serem banget loh saya bisa kumpul sama Bu Bianca. Isabel,
gimana acara hari ini? Seru? Seru Bu Bianca. Gak seru ya kalau ada Bu Isabel. Ya gak suka banget deh sama orang munafik kayak dia. Dasar OKB dan sok kaya. Males banget deh sama orang itu. Bu Isabel, mau pulang bareng sama saya nggak? Kebetulan saya punya mobil Alphard. Mobil yang sangat bagus dan nyaman sekali. Saya lihat tadi Bu Isabel naik Avanza ya? Itu mobil jelek kan? Istri pejabat kok naik Avanza? Kalau banget ya emang sama Bu Isabel ini. Bu Bianca ini emang baik banget loh jadi orang. Kalau saya sih ogah ya ngebiarin orang miskin kayak gitu masuk ke mobil saya. Gak usah Bu Bianca, saya bisa pulang sendiri. Halo? Sudah mau datang? Siap, saya sudah di luar restoran ya. Terima kasih bodyguard. Saya udah mau dijemput Bu Bianca. Yakin Bu Isabel? Gak mual? Naik mobil Avanza? Avanza kan kecil dan jelek banget kan? Lebih baik naik Alphard gak sih? Nyaman dan luas banget loh. Kasian deh, cuma naik Avanza. Malu banget sih jadi Bu Isabel. Bu Bianca emang yang paling top di sini. Saya pulangnya nggak naik Avanza kok sekarang Bu Bianca. Terus naik apa dong Bu Isabel? Tuh, baru aja datang kendaraan saya. Helikopter? Pulangnya bukan naik mobil, tapi naik helikopter. Bu Isabel punya helikopter? Iya, kebetulan saya punya helikopter. Terus, kenapa tadi kamu berangkatnya naik Avanza? Kamu masuk merakyat di depan kita? Kebetulan mobil-mobil yang lain itu ada di garasi dalam. Cuman mobil Avanza aja yang ada di garasi luar. Makanya saya pakai Avanza tadi. Dan kebetulan tadi saya udah mau telat juga soalnya. Garasi dalam? Berarti dia banyak dong punya mobil. Jangan-jangan Bu Isabel ini sultan ya? Pasti kayak banget sih si Bu Isabel ini. Terus kenapa kamu mau naik helikopter pulangnya? Mau sombong kamu? Tadi bodyguard saya ngasih tahu kalau jalanan lagi macet banget sekarang. Makanya saya dijemput pakai helikopter biar pulangnya itu nyaman dan aman. Bu Bianca mau pulang sama saya. Kebetulan kan lagi macet banget, Bu. Kalau naik Alphard itu bakal kena macet di jalan. Gimana Bu Bianca? Mau nebeng pulangnya? Kasihan loh kalau kena macet nanti, Bu. Gak usah. Saya lebih nyaman naik mobil Alphard saya sendiri. Oh, kalau ibu-ibu gimana Bu? Mau pulang bareng sama saya nggak Bu? Kebetulan helikopter saya ini yang paling bagus dan yang paling besar. Jadi dalamnya itu luas banget Bu. Jadi saya bisa antarin ibu-ibu pulang dan nggak bakal kena macet Bu. Gimana Bu? Mau pulang bareng saya nggak? Nah helikopter? Pengen sih ya, nggak pernah naik helikopter soalnya. Ikut aja yuk, nebeng pulang sama Bu Isabel. Boleh, Bu Isabel, kita mau dong ikut nebeng Bu Isabel. Ya udah Bu, kalau gitu kita berangkat sekarang ya. Bu Bianca, kami pulang duluan ya Bu Bianca. Yuk ibu-ibu. Bu Bianca, kita duluan ya Bu. Ya Bu Bianca. Bu Bianca, saya duluan ya Bu. Ya ampun, asik nih helikopter. Isabel, berani sekali ya. Orang itu ngerebut anggota-anggotaku.
lupa ya? Kalau aku adalah istri dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Awas ya kamu Isabel. Akan aku buat kamu merasakan akibatnya. 100 juta, 200 juta. Videonya udah selesai ya? Gimana cerita hari ini guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye guys!